kelas 12 APAT. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan tentang adat dan adab dari Melayu Riau. Yang pertama, jenis-jenis hukum adat. Jadi, pengertian hukum adat itu sendiri adalah seperangkat norma dan aturan adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah. Jadi dalam bahasa Belanda itu disebut dengan gewoonte, yaitu dan juga dalam bahasa Arab disebut dengan adah, yang biasa diartikan sebagai kebiasaan pribadi yang diterima dan dilakukan oleh masyarakat. Jadi tujuan pemberian sanksi dalam hukum adat yang pertama yaitu harus mengikuti filosofi penyelesaian sengketa secara adat. Jadi penyelesaian kasus secara adat ini berbeda dengan penyelesaian kasus secara formal umumnya. Masuk ke ciri-ciri hukum adat. Ciri-ciri hukum adat yang pertama adalah tidak tertulis, yaitu dalam bentuk perundangan dan tidak juga dikodifikasi. Yang kedua yaitu tidak tersusun secara sistematis, jadi dia acak dan tidak secara sistematis. Yang ketiga yaitu tidak dihimpun dalam bentuk kitab perundangan. Yang keempat tidak teratur. Yang kelima keputusannya tidak memakai konsideran atau tidak memakai pertimbangan. Yang keenam pasal-pasal aturannya tidak sistematis dan tidak mempunyai penjelasan. Lanjut ke sumber hukum adat. Sumber hukum adat yang pertama berasal dari adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi-tradisi dari rakyatnya. Yang kedua yaitu sumber hukum adat berasal dari kebudayaan tradisional rakyat. Jadi yang ketiga ugeran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. Selanjutnya perasaan keadilan yang hidup di masyarakat dan juga pepatah adat. Jadi sumber hukum adat itu bisa berasal dari pepatah-pepatah yang dikeluarkan oleh para manusia pada zaman dahulu. Lanjut ke peran hukum adat dalam pembinaan nasional. Jadi hukum adat itu semakin penting dalam pembinaan hukum nasional karena menurut TAP MPRS tahun 1960 merupakan landasan dari tata hukum nasional. Jadi hukum adat itu merupakan landasannya dari tata hukum nasional. Kita lanjut ke macam-macam peradilan adat. Pertama ada peradilan gubernemen, yaitu meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda. Yang kedua adalah peradilan pribumi, yaitu untuk menyelesaikan peradilan pribumi. Jadi untuk mengadili perkara-perkara yang terjadi di antara orang-orang bumi. Kita masuk ke adat dalam masyarakat Melayu Riau. Jadi adat dalam masyarakat Melayu Riau itu ada 3. Yang pertama yaitu adat sebenar adat. Adat sebenar adat ini adalah prinsip adat Melayu yang tidak dapat diubah. Prinsip tersebut tersimpul dari dalam adat bersindikan syarak. Yang kedua yaitu adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan ini adalah adat yang dibuat oleh penguasa pada suatu kurun waktu, dan adat itu terus berlaku selama tidak diubah oleh penguasa tersebut. Adalah adat yang teradat. Adat yang teradat ini merupakan konsensus yang dijadikan pegangan bersama. Kita masuk ke adat istiadat dalam pergaulan orang Melayu. Yang pertama yaitu tutur kata. Tutur kata itu bahasa menunjukkan suatu bangsa. Pengertiannya yaitu orang yang baik-baik atau orang yang berderajat yang disebut orang yang berbangsa, maka perkataannya juga baik-baik. Jadi orang yang menggunakan kata-kata kasar dan tidak senonoh, dia tentu orang yang tidak berbangsa atau derajatnya rendah. Yang kedua yaitu sopan santun dalam berpakaian. Biar salah kain, asal jangan salah cakap. Juga tercermin bahwa salah kain juga merupakan aib. Jadi dalam masyarakat Melayu, kesempurnaan berpakaian menjadi ukuran bagi tinggi rendahnya suatu budaya seseorang. Makin tinggi kebudayaannya, maka akan semakin sempurna pakaiannya. Lanjut yang ketiga, kita masuk adat dalam pergaulan. Kerangka acuan adab dan sopan santun dalam pergaulan adalah norma Islam yang sudah melembaga menjadi adat.
Jadi di dalamnya terdapat berbagai pantangan, larangan, dan hal-hal yang dianggap pelanggaran gitu. Jadi pelanggaran dalam hal ini menimbulkan aib besar dan si pelanggar dianggap tidak beradab. Sekian penjelasan dari saya tentang adat dan adab dalam masyarakat Melayu Riau. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.